Kalau kita mau dibawa Tuhan jalan lebih dalam rencananya, kita mesti rela hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Nggak bisa Tuhan bekerja lebih dalam lagi kalau kita nggak mau hidup benar. Nggak bisa. Sungguhan. Mau nggak mau harus ini. Nggak bisa dilewati. Doa tidak otomatis menyelesaikan segala sesuatu. Misalnya satu keluarga mau pulih. Kalau Anda mau lihat keluarga Anda bahagia lagi, mesti harus tinggalkan selingkuhan itu. Kalau kita mau dibawa Tuhan lebih dalam segala sesuatu, apapun itu, mesti hidup benar. Anak muda juga sama yang di sini, yang bujangan. Kalau Anda mau suatu hari keluargamu dipakai sama Tuhan, diberkati sekalian, tentunya yang dipakai pasti dijadikan berkat. Yang dijadikan berkat pasti diberkati. Kalau nggak gitu bahannya apa jadi berkat? Modalnya apa? Kalau anak muda di sini, orang muda, Anda mau punya keluarga suatu hari itu direstui Kristus, mesti hidup benar, pacaran benar. Kalau di sini ada bisnismen yang mau diberkati bisnisnya, mesti prakteknya benar. Pelayanan, kalau kita mau pelayanan kita bertumbuh, mesti benar attitude-nya, sikap hatinya. Bejana pembasuhan yang akan menjadi pembahasan di ibadah sekarang, itu dia. Tempat mereka cuci tangan, cuci kaki, para imam saja yang bisa masuk. Tapi sekarang kita semua juga harus membersihkan diri. Yang dimaksudkan bukan secara jasmani, tapi khususnya secara rohani. Hidup kita harus beres di hadapan Allah setiap hari, karena kita sekarang disebut sebagai imamat rajani. Kalau dulu hanyalah keturunan Harun, orang Lewi, basuh tangan, basuh kaki seperti wudhu begitu. Ini dia, nanti saya bahas kalian minyak urapan yang ada di jubah Harun. Minyak urapan yang mengolesi setiap perabotan di tenda suci. Matikan dulu, saya jelaskan sekarang. Tabernakel artinya apa? Tabernakel itu artinya tempat tinggal Allah. Bagus loh kata itu. Artinya tempat tinggal Tuhan. Dahulu kala di zaman Musa keliling padang gurun, 40 tahun itu tabernakel adalah kemah pertemuan. Jadi bukan sebuah gedung, tapi Tuhan bertemu dengan umatnya di situ. Pokoknya tabernakel itu artinya tempat tinggal Allah. Lalu di zaman Salomo, perabotan itu tinggal dipindah masuk ke sebuah gedung bertembok pula, namanya Bait Allah. Bait suci di zaman Salomo itu megah. Tapi Tuhan di situ lanjutkan kasih karunia. Dia bertemu dengan umatnya. Di perjanjian baru namanya gereja lokal. Tapi arti pribadi dari tabernakel adalah hatimu dan hatiku, hidupmu dan hidupku. Tempat tinggal Allah itu bukan hanya di dalam gereja. Tempat ini dikhususkan sebagai a special place, tempat istimewa. Kita bisa setiap minggu dengan saudara seiman sama-sama jumpa dengan Tuhan. Tetapi tubuh kita juga adalah bait suci. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Kita ini juga bait Allah. Hati kita itu tempat tinggalnya Roh Kudus. Tubuh kita tempat tinggal Roh Suci. Makanya itu pastikan rumah tempat tinggal Allah di dalam diri kita mesti bersih setiap hari. Jangan kasih Tuhan kamar kotor. Jangan kasih Tuhan tempat asal-asalan. Dan kalau di rumah kita ada ruang yang namanya master bedroom atau kamar tidur utama, jangan kasih Tuhan kamar tidur tamu. Tuhan jangan disuruh menanti di ruang tunggu. Biarkan Yesus menjadi pemilik rumah di hatimu. Karena itu hari ini kita mau bicara tentang kemurnian hati. Tanpa kemurnian hati, gak mungkin Tuhan kerasan tinggal dengan seseorang. Hidup kita tidak menjadi rumah baginya. Tuhan kepingin tinggal sama kita itu home sweet home. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Allah. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, Matius 5, karena mereka akan melihat Tuhan. Mari kita sekarang melihat dan menyelidiki, mempelajari bejana pembasuhan. Keluaran pasal 30 ayat 17-25. Saya akan bacakan dulu, lalu saya jelaskan pelan-pelan. Mengenai bejana pembasuhan, berfirmanlah Tuhan pada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga. Untuk pembasuhan,
dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Mengenai minyak urapan yang kudus, ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Kita berhenti di sini dulu pembacaan ayatnya, saya jelaskan ayat per ayat. Tapi izinkan saya berkata bahwa perjanjian lama itu penuh makna. Kalau kita baca seperti ini, jangan sampai kita itu merasa ini boring atau membosankan. Tidak ada satupun ayat itu iseng Tuhan taruh di situ. Perjanjian lama harus dibaca dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks hubungan Kristus dengan jemaat. Kalau kita lihat Kristus di tengah-tengah perjanjian lama, segala sesuatu make sense dan jadi mudah. Saya bantu ya. Makanya itu ada ayat-ayat tertentu yang butuh guru untuk menjabarkan. Meskipun Anda tidak perlu seorang manusia pun untuk mengajarkan, Anda tahu apa yang benar, apa yang salah. Tapi untuk menjelaskan, Tuhan memberikan jawatan guru gembala untuk bisa menerangi. Tapi tangkaplah, di balik kata-kata saya, Tuhan akan bicara secara pribadi kepada Anda. Karena Tuhan juga mengurapimu secara pribadi. Bencana pembasuhan ini bicara tentang kemurnian hati. Minyak urapan juga disebut sebagai minyak urapan kekudusan. Saya jelaskan sekarang ayat per ayat. Ini yang disebut wash bin tadi itu ya. Wash, kayak washroom, wash itu cuci. Wash bin itu tempat mencuci. Ini adalah perabotan terakhir di pelataran luar sebelum masuk ke dalam kemah pertemuan. Wash bin ini bicara tentang kemurnian hati, bicara tentang satu karya Roh Kudus, yaitu Dia menyucikanmu. Ternyata yang disebut justification dalam bahasa Inggris, dibenarkan itu hanya sekali. Kita dapat status. Yohanes 1:12 berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan, sekali itu saja Tuhan memberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Kita nggak bolak-balik dipecat lalu diangkat. Sekali kita jadi anak Tuhan, ya anak Tuhan. Yang namanya justification di dalam kitab Roma, kita dibenarkan oleh iman. Kata dibenarkan itulah justification. Anak kita kan nggak bolak-balik copot marga. Kalau dia buat salah, misalnya anak saya namanya Jeremy Mantova, nggak tiba-tiba kalau dia nakal saya ganti lalu saya coret dia dari surat kakak. Jadi bukan Jeremy manusia. Jeremy Mantova saya ganti apa? Dia mau nakal mau gimana kek, dia tetap anak. Dia sudah menjadi anak saya sejak dia dilahirkan. Ketika kita lahir baru, kita anak Tuhan. Justification terjadi sekali, kita dibenarkan. Jadi nggak perlu kita itu terima Tuhan bolak-balik. Kalau kita salah, minta ampun aja sama Tuhan. Yang perlu berkali-kali terjadi, bahkan setiap hari, itu namanya sanctification. Bahasa Indonesianya sama, dikuduskan. Tapi ada bedanya. Sanctification itu artinya disucikan again and again, lagi dan lagi. Saya jadi ingat waktu Petrus dibasuh kakinya sama Tuhan Yesus, gak mau kan? Karena dia gak ngerti makna di balik itu. Dia berkata, gak usah Tuhan, jangan. Tuhan itu guru. Kenapa engkau yang mencuci kaki kami? Harusnya sebaliknya, kami yang mencuci kaki Tuhan. Tuhan Yesus malah tegur, bukannya tersanjung, dihargai. Tuhan berkata, kalau kamu gak mau dicuci kakinya, kamu gak dapat bagian dalam pelayananku, kamu gak dapat bagian dalam diriku. Kamu bukan bagianku. Loh, kenapa?
Cuci kalau gitu sekalian, jangan kaki. Petrus kan gitu, all or nothing. Dia gak pernah setengah-setengah. Dan dia biasanya ngomong dulu, setelah itu baru mikir. Dan dia berkata, cuci semuanya. Lalu Tuhan menolak juga proposal itu, karena itu berlebihan. Tuhan berkata yang perlu dicuci hanya kakinya, karena kaki itu yang kotor menginjak ke bumi, sedangkan seluruh badanmu sudah bersih oleh karena firman. Kaki kita itu bicara tentang perjalanan hidup kita. Dari hari ke hari kita tuh masih perlu disucikan. Mungkin ada omong kotor seharian, mungkin ada perasaan-perasaan negatif yang menghinggapi, atau mungkin ada cara pandang yang salah yang perlu diluruskan dalam hadirat Allah. Orang selevel Harun aja perlu masuk, cuci kaki, cuci tangan. Dan ini maknanya bukan fisik, karena kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat yang mengharuskan ritual-ritual. Kecuali ada beberapa sakramen yang tetap tinggal. Misalnya perjamuan kudus, karena memang Yesus suruhkan. Baptisan, karena itu amanat agung. Pembasuhan kaki pun tidak diharuskan. Ada beberapa sakramen yang masih tetap tinggal, tetapi sisanya semuanya digenapi dalam Yesus. Bukan secara fisiknya kita perlu cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk ke gereja, tetapi cuci hati itu perlu. Cuci uang jangan. Ada bagian di hati kita itu yang kehidupan sehari-hari, sekalipun kita ini so pasti masuk sorga kalau kita sudah terima Yesus sungguhan. Tapi ada hal-hal tertentu itu yang sorga gak bisa masuk ke kita kalau itu gak dibereskan. Itu harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Misalnya ada sesuatu yang ganjel nih di hati kita nih, kita belum ngampuni, itu harus beres. Kalau nggak gitu Tuhan nggak bisa masuk, bawa kita masuk lebih dalam rencananya. Karena perabotan terakhir sebelum kita masuk lebih dalam lagi, di dalam itu masih ada 2 kompartemen. Kompartemen 2 lagi itu namanya the holy place atau ruang kudus, dan the holy of holies atau ruang maha suci. Kita nggak bisa dibawa masuk ke dalam rencana Tuhan berikutnya kalau kita tidak mau dibasuh di depan pintu. Kebaktian 1 saya jelaskan tentang penyerahan hidup. Bejana atau bukan bejana, mezbah korban bakaran. Nanti dengarkan. Tabernakel ini penuh dengan rahasia kehidupan kita. Tapi bejana pembasuhan ini penting loh. Without sanctification, you cannot continue to walk with Christ. Kalau kita gak mau dikuduskan, Tuhan tuh gak bisa di-bypass. Tuhan bilang yang itu aku minta beres di depanku. Dan kita gak bisa dipakai Tuhan lebih kalau mindset kita, paradigma kita salah. Itu juga kadang-kadang bukan soal dosa ya, tapi paradigma kita. Kecuali paradigma kita diubah, kita gak dapat bagian dalam Tuhan. Paling tidak langkah selanjutnya kita gak akan diajak. Inilah sebabnya banyak orang Kristen stagnasi mati atau ngalami batu sandungan, batu tumpukan, bukan tumpuan, tertumpuk batu di kilometer berapa dalam hidupnya. Coba lihat, dulu dia berapi-api, sekarang dia tidak. Dulu dia dipakai Tuhan, sekarang dia hanya jadi mantan. Bukan lagi jadi garam dunia, tapi jadi tiang garam seperti istri Lot. Ikut Tuhan itu bukan ikut agama dan teori. Ikut Tuhan itu ikut seorang pribadi yang hidup dan berjalan. Karena itu dalam perjalanan itu, kalau Tuhan berkata basuh, ya basuh. Bagaimana pernikahan bisa pulih kalau area itu gak mau diotak-atik sama Roh Kudus? Gak kenaan sama manusia itu satu hal, asal jangan gak kenaan sama Tuhan. Sebab orang yang bisa dibentuk oleh Roh Kudus, orang itu cepat lambat. Tadinya gak kenaan sama manusia, nantinya dia menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Sama Tuhan itu harus belajar mau. Ini bejana adalah perabotan terakhir. Ini disebut sebagai checkpointnya atau imigrasinya itu di sini. Antara pelataran luar dan kemah pertemuan, ini imigrasi. Untuk berjalan dengan Tuhan ke depan, gak perlu kita itu bayar harga apa-apa, kecuali satu, rela dibentuk oleh Tuhan. Itu saja. Orang yang gak mau dibentuk, dia sudah mati. Dia sudah mati rohani. Bejana pembasuhan ini sanctification. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa di ayat 17, ayat 18 bunyinya demikian, haruslah engkau membuat bejana
Katakan bejana. Dan juga alasnya dari tembaga. Bejana itu bukan sembarang bejana. Seperti Anda lihat tadi perabotan itu, tempat air. Bejana itu alasnya, fondasinya dari tembaga. Apa artinya? Artinya begini, kekudusan itu memang harus kaku sih. Kekudusan itu dalam definisi saya, kekudusan itu kaku yang perlu. Ada hal tertentu yang tidak boleh negosiasi lagi. Kekudusan is kekudusan. Berapa banyak orang Kristen mengikuti ajaran Nikolaus itu, seperti yang diperingatkan Tuhan lewat penglihatan di Patmos. Nanti lain kali saya akan jelaskan ya 7 gereja itu. Tuhan bicara apa sama jemaat? Saya kasih bocoran. The Nicolaitan itu adalah seorang hamba Tuhan dahulunya, tapi dia mencoba memodernisasikan atau memodernkan gereja Tuhan, padahal itu gereja di abad-abad pertama. Dan dia mulai kompromikan beberapa hal. Dia berkata firman Tuhan ini udah kurang relevan. Kalau ditanya hari ini seperti pertanyaan begini, apakah situ percaya kalau Alkitab itu firman Allah dan Alkitab itu absolut? Jawabannya pasti beda-beda. Ada yang berkata iya, tapi ada yang berkata enggak, ya tergantung, zaman sudah berbeda. Memang Alkitab juga bisa dipakai untuk menganiaya kalau kita menggunakannya dengan spirit yang salah. Tetapi kebanyakan orang kalau tidak ekstrim ya liberal. Ada banyak Kristen liberal hari ini yang mencoba memodernkan, sama seperti pengajaran Nicolaitan tadi, Nikolaus ya. Pengajarannya itu mencoba untuk water down Christianity atau mencoba untuk kompromi. Misalnya ya hari ini, misalnya apa contohnya? Ada pula pengajaran begini bahwa masturbasi itu nggak apa-apa. Bukan pengajaran sih, keyakinan. Masturbasi itu nggak apa-apa, asal waktu kita melakukannya kita nggak lihat wajahnya, atau kita tidak membayangkan orang siapa. Siapa bilang? Alkitab berkata tubuhmu itu bait Allah. Dosa percabulan bukan perzinahan. Perzinahan sama orang, perselingkuhan itu dalam konteks pernikahan. Percabulan atau fornication, bukan adultery. Itu something to do, sesuatu yang kau lakukan terhadap tubuhmu yang di luar jalur Kristus. Ada orang yang berkata it's okay, nggak apa-apa, boleh, karena itu membantu kita nggak nafsu. Bukannya malah sebaliknya, membuat kita jadi lepas kandang. Tahu nggak, kekudusan hari ini sudah bukan sesuatu yang mutlak, sungguhan. Ada banyak kebenaran Kristen. Kekristenan nggak usah kaku, saya ngerti. Kaku pada alasnya. Dia harus kaku pada fondasi. Dalam penerapan firman Tuhan, kita harus bisa membedakan mana yang prinsip, mana yang bukan, mana yang prinsipal, mana yang style. Yang disebut kebidatan atau kesesatan itu yang pada posisi di level dasar Kristus bukan Tuhan. Jika sama-sama sembah Yesus, tapi pemahaman tentang Yesus salah, bahwa Yesus itu ciptaan Allah, ciptaan kesatu, lalu segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Nah, kita harus tahu bahwa itu Kristus yang beda. Yesus yang kukenal itu Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah is God, adalah Allah. Tetapi kalau orang itu berbeda sama kita, misalnya kalau sekarang di sini ada orang yang berbeda, kita harus hati-hati untuk menilai, karena kaku itu pada alasnya. Kekristenan itu seperti roda, tengahnya itu baja, kaku. Sampai kapanpun kita tidak bisa merestui dan menikahkan LGBTQ, karena LGBTQ dalam hal itu kita KQ. Paham maksud saya Bapak Ibu? Sampai kapanpun tidak bisa dan tidak diperbolehkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, senternya itu, center pointnya itu baja lingkar dalam. Tetapi bannya itu harus terasa empuk. Dia kaku pada pusatnya, tapi dia lembut pada kisi-kisinya. Seperti ban karet yang bisa memutar dengan baik, bukan kompromi, tapi dia bisa membedakan yang mana adalah prinsip, yang mana bukan prinsip.
Hal-hal yang prinsip sekarang itu banyak diserang di Alkitab. Macam-macam. Hal-hal yang sudah sifatnya dari dulu, dari sononya sebelum kita dilahirkan. Nah, kita harus bisa membedakan. Jangan menjadi orang Kristen yang lugu, tapi kita harus mengerti di mana kita perlu kaku yang perlu. Kekudusan itu tembaga pada alasnya. Alasnya itu tembaga. Saya bersyukur waktu saya membaca ini, saya jadi sadar bahwa alas daripada bejana pembasuhan itu terbuat dari bronze, tembaga, bukan dari kayu. Kalau Anda baca ya, mezbah korban bakaran itu terbuat dari kayu penaga. Panjang lebar saya jelaskan tadi artinya apa dalam kehidupan manusia. Kayu penaga diselaput tembaga. Tetapi kalau alasnya bejana pembasuhan, kalau soal kekudusan, bukan disalut tembaga, tapi terbuat dari tembaga. Mesti kaku luar dalamnya. Tapi kalau standar kita kepada manusia atau ekspektasi, tolong disesuaikan dulu, ajak dia bertumbuh pelan-pelan. Karena waktu orang mempersembahkan hidup, dia belum sempurna, dia kayu penaga diselaput tembaga. Tapi kalau bejana pembasuhan itu luar dalamnya tembaga, karena dia terbuat dari tembaga. Kaku itu luar dalam. Kalau bicara soal mengasihi, kaku. Kalau kita bicara tentang mengampuni 7 kali 70, jangan ditawar lagi. Aku ampuni, tapi kalau dia berubah dulu. Aku ampuni kalau dia tidak begitu lagi. Jangan ditawar. Janganlah coba-coba bawa pertobatan kayu sama Tuhan, dilapisi tembaga, dikasih manis-manis. Kalau dia berubah, aku nanti akan ampuni dia. Don't do that. Itu penghinaan pada sorga. Kita harus ekstrim soal itu, harus radikal. Orang ekstrim radikal aja seringkali dibawa terus ke arah kompromi, kok digoda sama setan. Kalau kita masuk ke sebuah pernikahan, kita tahu bahwa ini masih ada pintu belakang. Wait and see, lihat dulu. Kalau nanti nggak cocok, retur suaminya atau retur istri, so pasti lebih banyak kemungkinannya mereka akan bercerai kemudian. Waktu masuk ke pernikahan, masuk dengan mindset kaku. Apa yang Tuhan telah persatukan, tak seorang pun manusia boleh memisahkan. Amin. Tapi kita nggak perlu jadi orang kaku yang di luarnya juga kaku. Luarnya juga kaku. Nggak perlu. Kita harus pilih-pilih. Suatu hari saya bukan orang yang sedikit-sedikit harus jelaskan sesuatu, saya enggak. Tapi ketika suatu hari saya sedang berada di meja makan, lalu Yesus disudutkan meskipun Tuhan tidak perlu pembelaan. Waktu itu zaman-zamannya Da Vinci itu loh, yang Yesus difitnah ada affair sama Maria Magdalena. That's absurd. Itu absurd, sangat absurd. Di meja makan itu saya melihat ada beberapa orang-orang yang notabene sekelas hamba-hamba Tuhan, tapi tidak berbuat apa-apa dan mengatakan sesuatu. Saya angkat berbicara dan berkata, Tuhan tidak seperti itu. Saya memberikan penjelasan, dan penjelasan saya yang paling mempan waktu itu adalah secara pribadi. 30 tahun aku ikut Yesus, tidak pernah sekalipun dia bangkitkan nafsu, tapi dia bangkitkan kasih di dalam diriku. Masa mungkin dia akan begitu? Kalau orang bisa berteori, tapi kalau Anda bergaul sama dia sebulan, Anda pasti tertular dengan kebiasaan buruknya. Namanya ikan busuk itu tidak bisa disembunyikan lama-lama, pasti baunya ketara. Saya itu gaul sama Tuhan 30 tahun. Malah justru alhasil saya kekang nafsu. Saya tahu apa yang boleh, apa yang tidak. Saya bilang, Bapak, Anda percaya Hollywood, seharusnya Anda tidak belajar dari Hollywood untuk yang begituan. Bapak ibu saudara, dengar baik-baik. Kita harus punya pendirian yang teguh akan Tuhan. Tapi kita jangan kaku di luar sana. Sama anak juga jangan gaya militeran. Sama sesama pelayan Tuhan belajar bersabar. Sama anggota CG-nya belajar untuk mengalah. Karena Tuhan itu ajarkan kita bahwa bejana pembasuhan itu sejuk airnya, tapi alasnya dari tembaga. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Anda punya karunia membeda-bedakan roh. Hari-hari ke depan Tuhan mau memakai Anda secara dahsyat. Anda akan menjadi orang yang paling bijak yang ada di komunitas di mana Anda ditempatkan. Anda menjadi orang-orang majusnya Yesus Kristus yang penuh Roh Kudus, tapi juga hidup dalam kebenaran. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Ayat 18, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Tempatkan itu di antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruh air ke dalamnya. Sekali lagi, inilah perbedaan antara tempat yang kudus dengan pelataran luar. Tuhan gak bisa bawa Anda masuk lebih dalam lagi kalau tidak mau disucikan lebih. Di dalam kemah tabernakel tadi itu ada yang disebut tempat yang unclean. Di luar kemah itu disebut unclean. Makanya itu tidak unclean, itu berarti tidak bersih. Gak tentu kotor, tapi tidak bersih. Jadi kalau zaman dulu secara fisik, karena Yesus belum mati, jadi mereka secara fisik juga harus ada hukum Taurat. Ketika mereka masuk ke dalam pelataran luar itu, mereka harus mempersembahkan korban, lalu basuh kaki, basuh tangan. Puji Tuhan kita nggak perlu gituan sekarang. Kalau nggak setiap kali saat teduh kita harus basuh kaki. Dulu kan lucu, saat teduh pribadi, atau ketika di dunia kerja kita ngalami masalah, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan keluarkan, bantu aku untuk melalui masalah ini. Kita harus cuci tangan, cuci kaki dulu, baru bisa sembahyang, baru bisa panggil nama Yesus. Wah, saya rasa itu akan sangat birokrasi sekali, rumit, dan Tuhan sudah melakukan sesuatu terhadap itu. Tuhan sudah merobek tirai dari atas ke bawah. Jadi sekarang Anda sebut Yesus, dia ada di situ. Bahkan sebelum tangan dan kakimu dibasuh. Kalau enggak kan harus begini, setelah bangun tidur mandi dulu baru bisa doa. Di atas ranjang kamu tidak bisa berdoa. Nggak mungkin kalau kayak begitu, wah susah. Makanya Yesus sama kita nggak ada jarak lagi. Dia disebut Immanuel. Puji Tuhan. Tetapi zaman dulu di luar perkemahan itu atau di luar pelataran itu disebut unclean, tempat tidak bersih. Masuk ke pelataran disebut sebagai the clean atau tempat yang bersih. Masuk di dalam kemah pertama namanya holy. Masuk lebih dalam lagi namanya most holy. Most holy. Masuk ke dalam kemah pertemuan itu namanya tempat kudus. Di tempat kudus ada 3 perabotan, saya jelaskan hari ini. Masuk lagi hanya ada 1 perabotan. Tempat maha suci hanya ada tabut perjanjian. Di dalamnya ada 3 artikel, ada 3 benda. Nanti saya jelaskan di ibadat terakhir. Pahami ini. Ini adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah gambaran worship kita. Yang membedakan antara unclean dan clean, yang bersih dengan yang tidak bersih, yang berkenan dengan tidak berkenan itu apa? Sanctification atau pemurnian. Ada satu karya Roh Kudus, He sanctifies, atau Tuhan itu menyucikan. Sekalipun kita sudah diselamatkan, dari waktu ke waktu kita perlu berdoa, Tuhan sucikan dan kuduskan, supaya aku bisa masuk lebih dalam. Misalnya kalau kita mau berdoa setelah sibuk seharian, atau setelah bangun tidur, kemarin masih bawa masalah lama, pagi hari kita saat teduh pribadi, kita bisa nyanyikan sucikan dan kuduskan. Kita perlu dibasuh lagi agar kita bisa konsentrasi. Yang membedakan antara berkenan dan tidak berkenan itu pengudusan Allah. Itu dia. Tapi yang membedakan antara ruang kudus dan ruang maha suci, plan A dan plan B-nya Tuhan, itu juga pengudusan. Bahkan ada ayatnya bicara begini, kalau ada orang menyucikan dirinya dari hal-hal tersebut, dia akan dipakai Tuhan bukan sebagai perabot-perabot biasa untuk perkara-perkara biasa pula, tapi dia akan dipakai oleh Tuhan sebagai perabot-perabot untuk perkara-perkara lebih tinggi dan mulia. Kalau kita mau dibasuh sama Kristus, kalau kita mau dibentuk sama Roh Kudus, kita akan dipindah kehidupan kita dari perkara-perkara yang kurang berkenan menjadi berkenan. Berkenan aja nggak cukup. Tuhan mau membawa kita bukan pada kehendaknya yang baik, tapi kehendaknya yang lebih baik. Disinilah yang membuat perbedaan antara good dan better, yang baik dan lebih baik, bahkan sampai pada taraf yang paling baik. Bedanya antara good dan better, better and the best, itu di sini, bahwa orang itu mau dibentuk sama Yesus. Itu bedanya antara ruang kudus dan ruang maha kudus, antara plan A dan plan B-nya Tuhan. Perbedaan bukan hanya yang gak berkenan dan yang berkenan, lebih dari itu. Tuhan mau membawa kita kepada kehendaknya yang sempurna. Roma 12 bunyinya begini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Itulah penyembahanmu kepada Tuhan, supaya
Setelah akal budimu diperbaharui, kamu akan mengetahui mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Target kita adalah Tuhan sempurnakan rancanganmu atas hidupku. Bawa aku pada rencanamu yang terbaik. Sekalipun rencana yang baik juga ada. Misalnya kalau ada orang hamil di luar nikah, padahal dia udah kenal Tuhan dari sejak muda. Lain cerita kalau orang itu belum jadi believer, belum jadi orang percaya. Lalu dia mengalami dulu rute neraka, akhirnya dia kembali ke gereja dan kembali ke Tuhan seperti si bungsu. Puji Tuhan sih, bulu patah terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipudarkan. Tapi alangkah baiknya Anda tidak perlu melalui rute neraka dulu sebagai orang berdosa. Anda lahir baru, tidak perlu dipukul apa-apa. Anda langsung ketemu tongkat bukan gadanya. Betapa indahnya, tidak perlu terlebih dulu menjadi seorang single parent karena anak yang sudah dikandung jangan digugurkan. Apakah Tuhan tidak punya rencana bagi orang yang single parent karena hamil wedlock di luar nikah? Punya. Tapi memang jalannya beda. Plan B Allah dalam konteks itu sama indahnya. Karena Tuhan masih punya rancangan. Bejana itu kalau rusak tanah liatnya di tangan pejunan, dia bisa bentuk di tangan maestro menjadi sebuah bejana baru. Tetap Tuhan punya rencana indah. Tapi lebih indah lagi kalau kita nurut dari awalnya. Kalau kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat perbedaan. Perbedaannya apa? Perabotan terakhir yang membawa mereka masuk, atau tepatnya keluar dari pelataran, masuk ke ruang kudus, itu adalah pembasuhan. Tidak ada syarat lain yang Tuhan taruh dalam kehidupan orang percaya selain dari yang satu ini. Kalau kita mau dibawa Tuhan jalan lebih dalam rencananya, kita mesti rela hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Nggak bisa Tuhan bekerja lebih dalam lagi kalau kita nggak mau hidup benar. Nggak bisa. Sungguhan. Mau nggak mau harus ini. Nggak bisa dilewati. Doa tidak otomatis menyelesaikan segala sesuatu. Misalnya satu keluarga mau pulih. Kalau Anda mau lihat keluarga Anda bahagia lagi, mesti harus tinggalkan selingkuhan itu. Selama ada orang itu, berarti kakimu belum dibasuh. Nggak mungkin bisa happy. A holy family will be a happy family. Keluarga yang dikuduskan pasti berakhir bahagia. Tidak tentu mulus, hidupnya banyak pencobaan. Tapi kalau Anda targetkan adalah keluarga bahagia, tapi hidupnya nggak karuan, atau pernikahannya penuh dengan perselingkuhan, nggak mungkin bisa mencapainya. No holiness, no happiness. Jangan pernah anak muda yang mau nikah dalam gereja menargetkan pernikahan bahagia. Don't do that. Targetkan holy matrimony. Targetkan bukan happy marriage, tapi holy marriage. Jangan targetkan pernikahan bahagia. Targetkan pernikahan kudus. Sebab kebahagiaan itu dari Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang belum pernah berhubungan seks di luar nikah, puji Tuhan. Di gereja kita itu setiap orang yang mau dinikahkan selalu ditanya begini, have you done it? Karena anak-anak muda jangan pacaran sembarangan ya. Karena tidak ada pacaran, tanpa pacaran kudus tidak ada pernikahan kudus. Tidak ada pernikahan kudus, tidak ada keturunan kudus. Tapi kalau yang sudah jebol gimana? Kalau ada yang sudah terlanjur gimana? Udah, lain kali jangan. Bukankah Yesus bicara kepada wanita berzina yang ditangkap basah? Apa kata Yesus? Mana mereka yang mau merajam kamu? Nggak ada, aku pun tidak menghukummu. Karena yang tua dulu, yang terlebih dulu meninggalkan ketika Tuhan sindir yang tidak berdosa lempar batu. Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Go and sin no more. Udah gak usah lihat ke belakang, lihat ke depan. Mulai sekarang, jangan berbuat lagi. Jangan berbuat lagi. Kalau enggak, so pasti pernikahanmu tidak akan bahagia. Sebab tanpa kekudusan, engkau tidak akan melihat Tuhan. Wah, ini pesan gak populer hari ini. Gimana bisnis kita bisa diberkati? Kalau berkat itu hanya sekedar money. Kalau hanya sekedar uang bisa. Merampok bank itu apakah berkat? Kalau seorang merampok bank dan dia berhasil. Tapi berkat Tuhan tidak ada atas pencurian. Kalau kita mau lihat bahwa uang itu mendatangkan kebaikan, gak usah bagi orang lain. Kalau dibelanjakan ya pasti secara gak langsung mendapatkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tapi pada akhirnya uang yang kau punya itu apakah mendatangkan kebaikan bagi keluargamu? Mana bisa sih keluarga itu utuh kalau larikan duit orang lain?
Dan sekalipun kita datang ke gereja, ikut 5 ibadah, tidak akan bisa. Justru di gereja itu diketuk pintu. Gereja yang betul akan terus menemplak orang itu. Sampai orang itu berkata, basuh aku, seperti Sakius, ku kembalikan 4 kali lipat. Baru beres sama Tuhan, dan Tuhan berkata, malam ini keselamatan tiba atas atap rumah. Oh haleluya. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa Allahmu itu hidup, dan Dia melihat segala sesuatu. Dan Dia itu bukanlah Santa Claus, apa dulu waktu kecil Santa Pit, apa itu yang hitam, yang satunya lagi Santa Claus. Saya paling takut itu sama itu dulu. Tuhan itu bukan itu. Tuhan itu baik, tapi karena Dia itu baik, Dia akan memberitahu salah kita. Bukan untuk menghukum kita, untuk bereskan kita. Karena Dia ingin hendak mendatangkan berkat atas kita. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, Dia tidak bersuka di dalamnya. Bukankah di Yeremia dikatakan tentang pejunan itu, yang ku kehendaki adalah pertobatan orang berdosa, supaya aku bisa memberkati. Kalau ada orang yang sudah saleh lalu habis itu dia berubah setia, semua kesalehannya tidak diingat, Allah akan menghukum dia. Tapi kalau ada orang berdosa, dosanya luar biasa, tapi kalau dia bertobat, Tuhan tidak akan ingat kesalahannya. Apapun konsekuensi yang harus dia tanggung, Tuhan akan sertai dia untuk membenarkan hidupnya, supaya dia kudus dan berkenan, supaya Tuhan bisa memberkati masa depannya. Plan A ya plan A, plan B ya plan B, plan C ya plan C. Tuhan tidak pernah kehabisan plan, tidak pernah kehabisan rencana bagi orang yang bertobat sungguhan. Saya membaca ini, saya gemetar loh. Saya berkata, my God is real. Saya tidak ikut agama ini, saya ikut seseorang yang kudus. Tapi kudusnya nggak jahat, bukan kudus yang menganiaya, bukan orang yang merasa dirinya benar lalu habis itu salahkan sesama. Bukan. Kudusnya Tuhan itu kudus welas kasih. Kudusnya itu kudus menolong. Gimana caranya aku akan membuat yang baik keluar dari kamu. Bukan, kudusnya itu bukan kudus begini, kudus yang membuat kita semakin merasa bersalah, semakin merasa tertuduh. Bukan itu. Kudusnya Tuhan itu beda. Kudusnya itu kudus mengangkat, sehingga kita menjadi muak dengan dosa kita sendiri, berkata, aku gak mau lagi, aku mau yang ini. Orang Gerasa yang penuh dengan legion dan setan itu pun sampai dia itu betul-betul kesengsem sama Tuhan. Dia berkata, aku boleh gak ikut Tuhan kemana-mana? Enggak, kamu pulang, rencanaku beda. Kamu pulang jadi kesaksian di kampung halaman. There is our God, holy but loving. Kudus, kaku, fondasinya alas tembaga, tapi pinggirnya bulu-bulu. Betapa indahnya Kristus. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberimu kelegaan. Kenapa dia makan sama pendosa, pemungut cukai? Kenapa dia makan sama pembunuh, pezina? Dia berkata, bukankah tabib yang membutuhkan orang sakit? God is good. Dia makan dulu sama Sakius, baru dia bertobat. Dia bukan, lu tobat dulu ya, baru setelah itu layak kau makan siang dengan saya. Tuhan gak begitu. Tuhan tuh terima lalu ubahkan kita, good or not. Luar biasa. Makanya gereja itu bukan gereja orang berdosa. Gereja itu adalah gereja untuk orang berdosa. Bedain antara house of sinners and house for sinners dalam bahasa Inggris. Gereja bukan tempat orang berdosa bisa leluasa berdosa. Gereja adalah tempat orang berdosa leluasa datang untuk diubahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jadilah gereja seperti ini sampai Tuhan datang. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ayat 19. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Wash bin sudah gak ada lagi. Bukannya gak ada, perabotan itu sudah Tuhan pindahkan di dalam roh dan jiwa kita. Sucikan dan kuduskan. Minyak urapan kudus saya tidak akan bahas. Saya sudah pernah khotbahkan ini di saat teduh episode yang Israel kemarin. Kalau Anda belum dengarkan silahkan. Saya jelaskan ciri-ciri orang yang diurapi itu kayak apa. Lebih tepatnya juga, kalau kita mengikuti karakteristik dari yang disebutkan di sini, misalnya mur, misalnya tebu, kayu teja, urapan Tuhan akan bertambah dalam kehidupan kita.
Urapan Tuhan akan bertambah dan meningkat dalam pekerjaan kita, khususnya dalam kesaksian kita. Urapan Tuhan akan kerasa dalam keluarga Anda. Kalau kita itu menjaga kekudusan. Sebelum saya kasih 3 poin summary atau 3 poin untuk merangkum, kata kekudusan itu sebenarnya ada artinya. Dalam bahasa Inggrisnya kekudusan itu set apart. Bahasa aslinya sebenarnya set apart. Kekudusan itu bukan hanya saja kaku yang perlu. Itu tadi definisi saya, definisi pribadi saya, supaya saya bisa paham bagaimana apa itu kekudusan. Tapi kekudusan itu di dalam Alkitab disebut sebagai set apart. Set apart itu dipisahkan. Jadi kekudusan itu bukan begini loh, sebuah moral standar lu harus sempurna, kalau enggak kudus. Kalau gitu siapa sih di antara kita yang kudus? Kekudusan itu artinya set apart, dipisahkan. Jadi targetnya bukanlah performa. Targetnya adalah seorang pribadi. Tuhanku mau menyenangkanmu. Apa yang menyenangkan Tuhan, itu yang kita pertimbangkan. Dan dalam menyenangkan Tuhan, kita diperhadapkan dengan kebenaran, tahu apa yang Tuhan suka, apa yang enggak. Misalnya 10 perintah Allah, jangan berzina. Kita nggak ambil mentah-mentah jangannya. Saya mengerti, saya mau menyenangkan Tuhan. Jangan berzina itu untuk jaga saya, supaya saya itu selalu punya keluarga yang utuh, yang memuliakan Tuhan. Jadi targetnya itu bukan hanya pada hukumnya. Targetnya itu hubungan dengan Allah. Set apart atau dipisahkan itu seperti ini. Misalnya kita punya mobil nih, anak-anak sudah besar, sudah bisa nyetir, lalu kita beri pesan malamnya, tolong ya, mobil jeepnya jangan dipakai, besok papa mau bawa keluar kota, isi bensinnya dulu. Itu mobil malam itu dikuduskan untuk papa. Produk akhirnya bukan orang itu sempurna, produk akhirnya dipakai oleh majikannya. Produk akhir kekudusan set apart itu bukan supaya kita tuh jadi lebih sempurna dibanding yang lain, bukan. Tujuannya adalah supaya Allah berkenan memakai hidupmu. Lebih tepatnya supaya Allah kerasan hidup di dalam hidup Anda. Jangan dipakai mobilnya ya. Tolong diisi bensin, lalu habis itu jangan diapa-apakan, pastikan olinya, akinya semuanya oke. Papa besok bawa keluar kota, jalan tol panjang. Atau baju ini jangan dipakai ya, karena besok lusa akan dipakai mama untuk pesta. Baju lain dipakai nyantai saja, tapi yang ini dicuci kering atau dry clean. Udah digantung masih ada plastiknya. Ini no touch, can't touch this. Jangan jamah yang ini baju 2 hari lagi mama pakai ke kondangan. Kalau Tuhan lagi bentuk Anda dan Tuhan berkata jangan, Anda mesti curiga, apakah engkau hendak memakai aku? Jangan marah dulu sama Tuhan, atau jangan kita mengeluh, kenapa sih Tuhan itu pelit sama aku? Kenapa Tuhan ngecing aku? Enggak. Dan kalau dulu hal itu enggak apa-apa sama Tuhan, tapi akhir-akhir ini Tuhan mulai mengejarmu, basuh di area itu. Dulu saya juga begitu, candaannya dulu juga begitu, tapi mulai sekarang bukan jadi orang kaku, tapi mulai sekarang seperti di hati kita tuh nggak serak dengan hal itu. Padahal nggak serta-merta bicara di Alkitab itu dilarang atau apa, enggak, tapi mungkin gaya hidup tertentu yang Tuhan mau minta dari hidupmu. Dulu aku hidup bagi orang lain juga nggak apa-apa, tapi sekarang sepertinya kok Tuhan paksa aku ya untuk jadi seorang pemimpin dan pelayan. Aku padahal nggak suka, orang yang mau banyak, tapi aku nggak mau. Kenapa Tuhan pilih aku? Jangan marah dan jangan jual mahal. Kalau Tuhan sedang set you apart, mengkhususkanmu, itu berarti ada pemakaian Allah setelahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu bejana pembasuhan itu, kemurnian hati itu tidak berujung hanya pada kekudusan moral. Kemurnian hati berujung pada pemakaian Allah secara ilahi dalam kehidupanmu. 3 rangkuman ini tolong dicatat. 1, Tuhan tidak bisa bekerja lebih dalam jika kita menolak untuk hidup benar. Catat ini. Ini sudah mutlak. Gak bisa Tuhan itu bekerja lebih lagi dari ini kalau Anda dan saya menolak untuk hidup benar. Mana ada sih bisnis yang jadi besar dengan menipu kanan kiri? Gak ada. Berkat Tuhan itu
atas dasar kerajinan dan kejujuran. Saya nggak pernah lihat bisnis yang jadi gede, langgeng, bahkan bisa diwariskan turun-temurun dengan jalan menipu orang. Nggak ada. Dia bisa dapat uang seketika, itu pun belum tentu uang itu jadi berkat buat dia. Tapi cepat lambat reputasinya akan runtuh dan dia akan berakhir gigit jari. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak bisa memberkatimu lebih kalau kita menolak hidup benar. Jadi orang Kristen harus hidup benar. Praktek-prakteknya harus seiras. Kata seiras saya jelaskan nanti. Dari bahan yang sama dengan pertobatannya. Pertobatan kita tidak boleh terbuat dari materi ini, nanti kelakuan kita materi itu. Mezbah korban bakaran itu ada 4 tanduknya. Itu seiras dengan mezbah. Kata seiras mungkin asing di telinga, tapi ini ayat. Seiras itu artinya of the same material. Pertobatan kita dan kelakuan kita itu materinya sama. Materinya sama. Kalau kita mau dibawa Tuhan lebih dalam segala sesuatu, apapun itu, mesti hidup benar. Anak muda juga sama yang di sini, yang bujangan. Kalau Anda mau suatu hari keluargamu dipakai sama Tuhan, diberkati sekalian, tentunya yang dipakai pasti dijadikan berkat. Yang dijadikan berkat pasti diberkati. Kalau nggak gitu bahannya apa jadi berkat? Modalnya apa? Kalau anak muda di sini, orang muda, Anda mau punya keluarga suatu hari itu direstui Kristus, mesti hidup benar, pacaran benar. Kalau di sini ada bisnismen yang mau diberkati bisnisnya, mesti prakteknya benar. Pelayanan, kalau kita mau pelayanan kita bertumbuh, mesti benar attitude-nya, sikap hatinya. Amin. 2. Nomor 2, hati kita dimurnikan lagi saat bertobat dari dosa yang kita sadari. Ini dia. Praktekkan yang namanya daily repentance atau pertobatan setiap hari. Ingat ya, pertobatan ini tidak mempengaruhi keselamatan, tapi mempengaruhi perjalanan kita dengan Tuhan, mempengaruhi hubungan. Ada orang yang percaya bahwa confession of sin, pengakuan dosa sudah nggak diperlukan lagi, karena kita sudah selamat. Gini loh, saya coba kasih ilustrasi tentang pernikahan. Misalnya saya dan istri saya cekcok hari ini. Kami jarang cekcok sih, hampir nggak pernah. Tapi kalau misalkan saya cekcok sama dia, lalu habis itu saya mengucapkan sesuatu yang kasar dan melukai perasaannya. Apalagi wanita itu peka. Roh Kudus itu jauh lebih peka dari manusia. Nah kalau besok hari saya bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tanpa kata I'm sorry, tanpa mengakui bahwa saya salah, masa bisa hubungan kita sama lagi? Gak akan pernah sama. Meskipun tetap menikah, sudah tercatat bahkan, tapi gak akan pernah sama. Seperti ada batu sandungan yang belum disingkirkan. Apalagi kalau dosanya jauh lebih serius, misalnya mengkhianati pasangan Anda. Mana bisa bertindak seolah-olah like it never happened, nothing happened. Sama Tuhan juga gak bisa. Karena itu praktekkan daily repentance. Tapi kita gak usah jadi orang yang tertuduh setiap hari. Maksudnya apa yang kita sadari itu tanggung jawab pribadi. Kalau kita menyadari ada sesuatu salah, kalau kita gak sadar apa-apa, ya gak usah kerasa-kerasaan. Nanti hidup kita gak bebas itu loh, tertuduh selulu atau tertuduh melulu. Hati kita itu dimurnikan lagi. Kapan kita dibasuh sama Roh Kudus sekali lagi? Ketika kita menyadari sebuah dosa, lalu kita akui dan tinggalkan. Tuhan sorry ya, hari ini aku membuat kesalahan. Kalau sadar ya akui. Dan waktu kita mengakui apa yang kita sadari, hati kita dimurnikan lagi. Terjadi pembasuhan, itu wash-bin. Itu bereaksi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kalau Roh Kudus kejar Anda sesuatu itu Anda lari. Jangan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Kalau kita menyadari sesuatu, jangan diabaikan, jangan ditangguhkan. Cepat selesaikan itu. Cepat selesaikan itu. Bukan jadi orang yang tertuduh ya, sekali lagi, bukan tertuduh setiap hari. Tapi saya praktekkan every day. Saya itu ngalami daily repentance atau pertobatan setiap hari. Saya itu ngalami Tuhan tiap hari. Karena saya manusia tidak luput dari salah. Karena Alkitab mengatakan di surat Yakobus, orang yang betul terus perkataannya, kata-kata aja misalnya, orang itu orang sempurna, nggak ada. Kita tuh nggak luput dari kesalahan. Tapi kalau saya nggak sadari apa-apa ya nggak usah lah. Paling saya nyanyi satu lagu untuk saya itu nuraninya lepas. Saya nggak perlu apa ya. Saya nggak hidup tiap hari dalam tuduhan apa ya, selalu salah. Meskipun saya sadar saya pasti ada salahnya tiap hari. Praktekkan daily repentance, confession of sin.
Kadang-kadang doa seperti nggak tembus kan? Mungkin ada sesuatu yang dibereskan. Tuhan, aku akui hari-hari ini hatiku keras. Aku kalau diomongin orang itu langsung tersinggung, langsung bela diri. Rendahkan hatiku Tuhan. Langsung ya seperti cair gitu hubunganmu dengan Kristus. Gak tentu kita merasa listrik atau apa, gak tentu ada perasaannya hadirat Allah. Tetapi ada sesuatu di hatimu itu tersambung dengan Kristus lagi setelah terputus layang-layangnya. 3, orang yang menjaga kekudusan akan diurapi Tuhan secara luar biasa. Catat ini sudah menjadi prinsip hidup saya sejak saya muda. Saya kaku soal ini. Pokoknya begini, saya tahu orang salah aja kalau bertobat bisa diurapi kok. Coba Anda lihat contoh-contoh di Alkitab. Bileam itu gak beres hatinya, dipakai Tuhan untuk memberkati Israel. Coba lihat lagi ayat-ayat Nabi tua, Nabi muda, dipakai dengan dahsyat, padahal karakternya flaw atau karakternya ada cacat celah. Tapi jangan pernah kita menganggap bahwa kekudusan tidak penting hanya karena ada anugerah. Kalau kita salah aja bisa dipakai Tuhan, apalagi kalau kita menjaga kekudusan. Wow, dahsyat. Saya memiliki sebuah prinsip sebagai hamba Tuhan waktu saya bertobat. Saya harus jaga kekudusan. Kalau saya jaga kekudusan, nanti saya akan jadi pendeta atau hamba Tuhan yang berbeda urapannya. Saya tidak tentu khotbahnya bagus, tapi akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Saya nggak tentu nanti nyanyinya itu selalu sempurna, nggak fals, tapi saya percaya orang nyanyi bisa memuliakan Tuhan, tapi yang mendatangkan Tuhan hanyalah orang yang jaga kekudusan. Oh Tuhan, doaku pasti akan didengar. Dan kalau saya usir setan, saya tidak perlu 2 jam mengusir setan itu. 1 patah kata setan itu akan tunduk. Karena mereka tahu mulutku dijaga dalam kesucian. Nama Yesus tidak saya sebut sembarangan, sehingga kalau saya sebut mempan. Saya punya satu prinsip yang saya pegang hingga hari ini sejak saya umur 18 ketika saya bertobat. Kalau saya jaga kekudusan, saya akan diurapi Tuhan secara luar biasa. Dan terapkan ini dalam bisnis keluarga Anda, dalam apapun yang Anda lakukan. It is true, Tuhan bisa pakai orang berdosa. Terlebih lagi Tuhan bisa pakai orang yang kudus. Jagalah kekudusanmu, sekalipun kita tidak luput dari kesalahan. Saya berdoa supaya pemakaian Allah atas gereja ini dan semua jemaatnya makin hari makin dahsyat.